Squidward. Yellow sand look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop. Bitch, scuba nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Hai guys, pada suatu ketika terlihat ada sebuah roket luar angkasa menuju ke planet yang dimana benda tersebut sambil mendarat di atasnya. Tak hanya itu, di saat sang penumpang keluar, rupanya itu adalah seorang SpongeBob yang bertujuan menancapkan bendera Krusty Krab. Namun tak lama dari itu, tiba-tiba ada sebuah getaran kencang yang ketika dilihat lebih jauh, rupanya guncangan yang dimaksud berasal dari rumah SpongeBob yang sedang tertidur. Seorang mimpi yang berusaha membangunkan, sial di saat sudah bangkit guncangan kembali terjadi sampai-sampai dirinya ketakutan bercampur memeluk Gary. Kemudian getaran yang lagi-lagi muncul, akhirnya sang SpongeBob memberanikan diri untuk memeriksa apa yang sedang terjadi di bawah. Setelah sampai pada lokasi dan sosok misterius terlihat, ia pun langsung berusaha ingin menghajar sambil meminta bantuan Gary untuk membantu, yang tak lain dengan cara mengeluarkan otot kekar pada seekor siput. Tapi ketika mereka ingin menghajar dan sambil menghidupkan lampu, rupanya target yang dimaksud adalah Nerlin yang tanpa ragu memeluk siput milik SpongeBob. Tak hanya itu, mereka berdua juga sama-sama berpelukan hingga berbicara satu sama lain di depan Gary. Namun di saat SpongeBob menanyakan di mana keberadaan Nobby, beruntung orang yang dimaksud langsung muncul dengan keadaan tubuh yang sudah kekar. Dan setelah berjumpa, dirinya langsung memeluk sang SpongeBob. Selanjutnya Nobby yang memegang kulkas ternyata itu adalah santapan, serta di sebelah SpongeBob tak disangka terdapat seekor kuda yang sepertinya itu adalah tunggangan Nobby dan Nerlin. Detik-detik pun berlalu dan tiba saatnya pagi, terpantau SpongeBob telah bangkit dari tempat tidur yang bergegas menuju ke kamar mandi. Akan tetapi setelah masuk, mengejutkan di dalam terdapat seorang Nerlin yang sedang mandi di dalam kloset. Kemudian SpongeBob yang sontak menutup mata dan berusaha memberikan sikat. Sial di saat diberikan, Nerlin tanpa rasa bersalah memakai tubuhnya untuk dijadikan sebagai penggosok badan. Di lain sisi, Patrick yang telah menunggu di luar ingin mandi, tapi tidak pada seorang Nobby yang memasak makanan di dapur dengan jumlah yang tidak sedikit. Apalagi setelah selesai dirinya langsung memberikan secara sigap ke beberapa mulut sekitar termasuk SpongeBob dan Gary. Ya walaupun ia sebagai peserta terakhir merasa tersiksa guys. Selesai dari makan pagi, tibalah mereka semua bersantai di luar sambil membuat sesuatu dari kayu yang berguna, seperti tusuk gigi, ayam panggang, dan sebuah gitar yang diciptakan oleh SpongeBob. Ya walaupun Squidward yang memandang hal tersebut, dirinya langsung berlari kabur dari kebun. Kemudian tak hanya itu saja, Nobby yang sangat kreatif juga tanpa ragu merombak rumah SpongeBob menjadi tempat tinggal bertemakan kayu. Dan ketika mereka berusaha masuk, ternyata bagian dalam juga berhasil diubah. Di sini SpongeBob yang tiba-tiba senang dan langsung merubah penampilan. Tiba-tiba dari luar ada suara ketukan pintu yang ketika dibuka ternyata itu adalah teman Nerlin yang ingin berkunjung ke Bikini Bottom. Ia yang juga berusaha berkenalan dengan SpongeBob ternyata juga tidak ketinggalan dengan Nobby, yang mana mereka sepertinya saling akrab sampai-sampai bergelut yang diikuti oleh Nerlin. SpongeBob yang hanya bisa melihat dari jauh, lagi-lagi ketukan kembali muncul yang rupanya ketika dibuka orang tersebut adalah teman Nerlin yang kedua. Dan di saat ketukan ketiga dibuka, sial seluruh orang-orang yang seperti Nerlin masuk secara brutal sampai-sampai rumah yang dimasuki ingin meledak melihat pengungsi yang datang terlalu banyak. Tak hanya masuk saja, ternyata masing-masing orang juga tanpa rasa bersalah menggunakan fasilitas rumah SpongeBob dan membuat suasana sekitar seperti tempat tinggal mereka. Waktu demi waktu berlalu hingga tiba saatnya malam. Squidward yang ingin tidur rupanya ia terganggu dengan kebisingan yang selanjutnya tanpa pikir panjang dirinya berusaha keluar dari rumah. Bukannya masalah sudah selesai, tiba-tiba dari sisi lain Patrick muncul untuk bertujuan menarik Squidward ke dalam rumah SpongeBob. Dan tak lama dari itu, tiba-tiba muncullah berita Bikini Bottom yang membahas keganasan makhluk pendatang di perkotaan.
Seperti yang terlihat, hampir seluruh gedung yang ada dirombak oleh mereka, seperti rumah Tuan Puff, restoran Krusty Krab, serta termasuk studio pemberitaan yang sedang berlangsung. Di sisi lain, mereka bertiga yang juga melihat peristiwa yang buruk di TV, beruntung Nerlin juga sempat mencari cara untuk mengatasi makhluk pendatang yang membuat kekacauan. Dan setelah dibahas dengan penuh ketegangan, akhirnya mereka menuju ke rumah Plankton untuk meminta bantuan mengusir makhluk tersebut. Di sini, Plankton yang punya cara, dengan sigap ia memanggil temannya lewat alat canggih untuk meminta bantuan kepada kawanan Plankton. Dan setelah berhasil memanggil dengan sigap, makhluk yang dimaksud keluar dengan sangat banyak berlari menuju ke markas perkumpulan. Di saat sudah tiba pada salah satu seseorang, dengan cepat para Plankton menghajar atas perintah ratu yang berada di bawah. Dan selesai membuat gatal pada satu target, kemudian berlanjut pada orang-orang lainnya, hingga seorang kapten mencoba membunyikan trompet peringatan kepada para kelompok. Merasa terancam akan Plankton yang menyerbu, beruntung dengan rasa bersalah mereka kembali mengubah masing-masing bangunan, dan hal yang dimaksud juga tidak ketinggalan atas pengejaran oleh para Plankton. Selanjutnya, selesai mereka mengembalikan keadaan termasuk rumah Larry. Tanpa pikir panjang, teman Nerlin itu langsung diusir menjauh dari Bikini Bottom. Kemudian SpongeBob dan dua orang lainnya yang bersenang atas kerja Plankton, tak disangka dirinya yang merasa bangga mencoba meminta ciuman, dan hal itu malah dilakukan oleh SpongeBob. Untuk pada sore harinya, terlihat Nobby sedang ingin bergegas pulang dengan menyusun barang di gerobak dan berpamitan kepada SpongeBob. Akan tetapi yang sangat bikin terkejut di saat selesai dari berpamitan dari kedua belah pihak, tak disangka kereta yang berjalan menjauh pulang, rupanya setelah diteliti mereka berdua mengarah ke rumah Squidward yang setelah masuk terdengar suara jeritan amarah. Dan selanjutnya film pun berakhir guys.